seperti hilangnya harta atau matinya nyawa. Tapi bisa juga hukuman dari Allah itu berupa musibah dalam agama. Dan musibah agama ini lebih besar daripada musibah dunia. Ada orang dihukum oleh Allah dengan terbakarnya rumah misalnya. Itu lebih kecil daripada dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terbakarnya amal solehnya. Terbakarnya amal soleh ini musibah agama. Maka dalam hadis yang kita baca pada saat kita menutup majelis, akhir majelis, salah satu doanya apa? La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami ini berada pada agama kami. Nah, ketika musibah diletakkan Allah di agama, ini justru lebih dahsyat murkanya Allah kepada orang tersebut. Lebih mending rusak rumahnya atau bisnisnya daripada rusak agamanya. Nah, maka contoh-contoh kemarin ya, bahwasanya ada orang-orang yang kemudian berdusta padahal di dalam masjid, atau seorang imam tetapi dicari seorang perempuan yang minta tanggung jawab, yang dilakukan apa kita juga nggak tahu, kita tidak menuduh berbuat zina. Tapi ini semua menunjukkan bahwasanya ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Nah, hukumannya bisa saja berupa musibah agama tersebut. Kita lanjutkan hadis yang ke-22. Wa amsahuhum, dan saya juga menasihati mereka bi hadithi, dengan hadis radghatil khabal. Ini satu istilah yang disebutkan oleh Nabi untuk menyebut siksaan di dalam neraka, nanti kita jelaskan. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man khasama. Ini ada titik dua, ini berarti hadisnya diringkas ya. Ini maka ini bukan awal hadis. Wa man khasama, dan barang siapa yang bertengkar fi batilin, di dalam kebatilan, wa huwa ya'lamu, padahal dia mengetahui bahwasanya dia dalam kebatilan, lam yazal, tidak henti-hentinya, fi sakhatillah, di dalam murka Allah Subhanahu wa taala, hatta yamzi' anhu, sehingga dia mencabut diri dari pertengkaran tersebut. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan fi mu'minin, tentang seorang mukmin, ma laysa fi, sesuatu yang tidak ada pada dirinya, berarti menuduh, maka hukumannya adalah askanahullah, Allah akan menempatkan dia radghatal khabal, pada radghatul khabal, hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari ucapannya atau tuduhannya tersebut. Padahal nggak mungkin bisa keluar karena sudah masuk alam akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, di sini radghatul khabal tidak ada syarahnya ya. Tapi kita cari syarahnya dari hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang minum minuman keras, man syaribal khamr, siapa yang minum minuman keras, wasakira, sampai mabuk, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan, salatnya selama 40 pagi alias 40 hari enggak diterima oleh Allah. Kemudian hukumannya yang lain adalah wa in mata dakhalan nar, kalau dia mati masuk neraka, wa in taba taballahu alaihi, tapi kalau dia tobat diterima oleh Allah. Fa in ada, kalau mengulangi lagi mabuk, kana haqqan 'ala Allah ayyastiyahu min radghatil khabal, maka Allah pasti memberikan minum dia radghatul khabal yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi musarati ahlin nari, musarah, perasan, ahlin nari, dari penghuni neraka. Jadi radghatul khabal ini tafsirannya adalah perasan ahli neraka. Perasan maksudnya sesuatu yang keluar dari tubuhnya ahli neraka. Ada darah, ada nanah. Nah, maka musarah ini campuran antara darah dan nanah yang keluar dari tubuhnya ahli neraka. Diberikan kepada orang-orang yang menuduh orang muslim. Man qala fi mu'min ma laysa fi, nuduh. Karena itu masa-masa kita seperti ini kita harus berhati-hati, Pak. Kita sekarang punya medsos, ada WA, ada Facebook dan sebagainya. Jangan semua berita disebarkan. Kalau berita ini berkaitan dengan seorang mukmin, kita sebar-sebarkan, padahal laysa fi, tidak ada pada mukmin tadi,
berarti kita nanti akan dibenamkan oleh Allah pada radghatul khabal, dalam neraka pada kumpulan nanah dan darah. Ini menunjukkan apa? Dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan, dosa besar tandanya ada 4 ya. Diancam dengan laknat atau murka atau siksa neraka atau hukuman had di dunia. Nah, ini termasuk yang nomor 3, yaitu siksa neraka. Radghatul khabal ini adalah siksaan dalam neraka. Maka menuduh orang muslim itu dosa besar, bukan dosa kecil. Menuduh orang muslim ini kesalahannya 2. Kesalahan pertama, dia mengucapkan kata-kata dusta. Karena tuduhan itu tidak sesuai fakta, berarti dusta. Dan dusta adalah dosa besar. Kesalahan yang kedua, dia mendolimi kehormatan orang muslim. Karena setiap orang itu punya 3 hak, punya nyawa, punya harta, punya kehormatan. Nah, semua ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang populer, kullul muslim 'alal muslim, setiap muslim atas muslim yang lain, haramun maluhu wa irduhu wa damuhu. Haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. 3. Nah, maka orang nuduh itu dosanya double 2. Dusta itu sudah dosa, kemudian mendolimi haknya orang muslim itu juga dosa, dan semuanya adalah dosa-dosa besar. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Nah, ini saya nasihati dengan catatan apa? Lihat judul sebelumnya. In kana lil muflisina imanun. Kalau orang-orang yang nuduh itu masih punya iman, saya kasih nasihat hadis ini. Tapi kalau nggak punya iman, nggak ada gunanya. Jadi saya hanya ngomong dengan hadis ini kepada orang-orang yang masih punya iman. Yang tidak punya iman, saya nggak perlu bicara, karena nggak ada gunanya 1000 dalil, 100 dalil, 1000 ayat, 100 ayat, nggak ada gunanya. Orang yang masih punya iman membaca hadis-hadis seperti ini akan merasa takut, sehingga dia akan menghentikan perbuatannya daripada nanti masuk ke dalam neraka. Kalau nggak punya iman, ya sudah, lanjutkan saja. Kita tidak akan menggubris dan tidak akan mempedulikan tuduhan orang-orang yang menuduh. Maka kaidahnya sebenarnya cukup 1 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'ul laghwa a'radu an. Kalau mereka mendengar sesuatu yang sia-sia, mereka berpaling darinya. Tuduhan ini termasuk sesuatu yang sia-sia. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Salamun alaikum, selamat bagi kalian. La nabtaghil jahilin, kami tidak mau mencari orang-orang yang berbuat jahil. Nah, menuduh itu termasuk berbuat jahil. Ini sebenarnya surat Al-Qasas ayat 55. Ini sudah cukup 1 ayat ini untuk semua isi buku ini, Pak, sebenarnya. Tapi kenapa buku ini ditulis? Ya, karena kadang-kadang kalau cuma 1 ayat saja belum mempan. Nah, maka ada sebagian orang yang kalau dikasih nasihat yang kedua, yang ketiga, keempat baru mempan. Nah, ini fungsinya dikumpulkan hadis-hadis ini. Tapi ini semuanya hanya kita sampaikan kepada orang-orang yang masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang bisa menerima nasihat dari orang lain apabila kita melakukan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bab yang ke-23, wa ansahuhum, saya pun juga nasihati mereka, orang-orang yang masih punya iman, bi haditsil khamsi, dengan hadis yang isinya 5 perkara. 5 perkara apa saja? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada titik 2, berarti ini ringkasan. Wa khamsun, dan ada 5 perkara, laisa lahunna kafaratun, yang tidak ada kafarahnya. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada kafarahnya. Apa maksudnya enggak ada kafarahnya? Maksudnya dosa-dosa besar. Dosa besar dengan dosa kecil itu bedanya. Dosa kecil itu ketika kita iringi dengan kebaikan, ini dosa kecilnya terhapus. Maka amal baik kita fungsinya menjadi apa? Kafar, penghapus. Misalnya Pak, kita melakukan dosa kecil setelah subuh, nanti salat duhur, maka dosa kecil itu apa? Dihapus.
Habis salat duhur kita melakukan dosa kecil, nanti salat asar dosa itu dihapus. Tapi tolong ini jangan untuk meremehkan dosa. Enggak apa-apa ini dosa kecil, saya lanjutkan aja. Enggak. Dosa kecil diremehkan jadi besar. Nah, maka yang dimaksud di sini syirik ini karena dosa besar tidak bisa dikafarai dengan amal-amal soleh, itu maksudnya. Maka dosa besar bedanya dengan dosa kecil, tidak bisa dikafarahi dengan amal-amal kebaikan, tapi harus taubatan nasuha. Tanpa taubatan nasuha nggak bisa. Orang kerja di bank dikasih gaji riba, kemudian sholat duhur, dosa ribanya nggak terhapus. Mau berhenti dari dosa riba, keluar dari bank, cari kerja yang lain. Masih lanjut di bank, menikmati gaji riba yang besar, maka itu semuanya tidak akan terhapus. Laisa lahunna kafarah, karena dosa besar. Yang kedua, qatlun nafsi, membunuh jiwa bi ghairi haqqin, tanpa hak. Termasuk 6 laskar yang dibunuh oleh orang-orang yang tidak memiliki iman dan wara' kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 laskarnya dibunuh di KM 50. Ini tidak akan kita lupakan. Ini termasuk yang tidak ada kafarahnya. Yang ketiga, wabahtul mukmin, dan menuduh orang beriman. Nah, ini yang berkaitan dengan bab nuduh orang beriman. Ini nggak ada kafarah. Habis nuduh sholat duhur, dosa nuduh masih nempel pada dirimu. Kenapa? Dosa besar. Dan ini berkaitan dengan hak orang lain, Pak. Kalau dosa berkaitan dengan hak orang lain, itu harus minta maaf kepada pemilik hak. Misalkan ada orang mencuri barang seseorang, kemudian setelah itu istighfar, ini nggak cukup. Ini barang yang kamu curi harus kamu kembalikan karena haknya orang lain. Menuduh ini berarti mendolimi kehormatan orang. Pengen tobat, tidak cukup istighfar. Kembalikan kehormatannya yang sudah tercoreng. Kalau dulu mengatakan si fulan begini begitu padahal tuduhan, maka sekarang mengatakan si fulan tidak begini tidak begitu. Ucapan dulu saya salah. Nah, harus begitu. Kalau tidak, maka ini laisa lahunna kafarah, tidak bisa dihapus dosanya dengan amal-amal kebaikan, enggak bisa. Yang keempat, wal firaru minaz zahfi, dan lari dari perang, dosa besar, sehingga tidak bisa dihapus dengan amal kebaikan. Yang kelima, au yaminun sabiratun, atau sumpah yang menahan, yaqtati'u biha malan, yang dia memotong dengan sumpah tadi satu harta bi ghairi haqqin, tanpa hak. Nah, sumpah yang menahan ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu orangnya tertahan di depan hakim, kemudian dia mengucapkan sumpah tersebut. Jadi hakim menetapkan dia berperkara dengan orangnya, kemudian disuruh bersumpah, kamu sumpah. Nah, saat itulah disebut sebagai yaminun sabirah, meskipun ada tafsiran yang lain. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa fihi Baqiyah, dan di dalam sanadnya ada rawi bernama Baqiyah. Qalu, para ulama mengatakan ahaditsu Baqiyah laysat naqiyah. Hadis-hadisnya Pak Baqiyah ini tidak jernih alias tidak sahih. Tetapi Hasanul Albani, ini hadisnya dinilai hasan oleh Syekh Albani karena jalur-jalur yang lain, maka dihasankan oleh beliau. Qauluhu bahtul mu'min, yang dimaksud bahtul mu'min itu adalah qadhfuhu, menuduh dia bil batil, dengan sesuatu yang batil, yaitu sesuatu yang tidak benar. Nah, maka jelas dari hadis ini bahwa orang yang menuduh seorang muslim itu termasuk pelaku dosa besar. Laisa lahunna kafarah, amal-amal baiknya tidak bisa menghapus dosa menuduh tersebut. Saya tampilkan di sini satu dalil contoh saja menunjukkan bahwasanya amal-amal baik bisa menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atammal wudu, barang siapa yang menyempurnakan wudu, kama amarahullah, sebagaimana disuruhkan oleh Allah, fas-shalawatul maktubat, maka salat-salat 5 waktu, kafaratun, menghapus dosa-dosa, lima bainahunna, antara salat-salat tersebut. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, ini untuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar nggak bisa. Jadi para ulama mayoritas mengatakan amal soleh tidak bisa menghapus dosa besar. Ini pendapat mayoritas. Pendapat sebagian kecil ulama bahwa amal soleh bisa menghapus dosa besar. Termasuk yang berpendapat seperti itu guru kami Syekh Walid Saifun Nasr, masih hidup di Madinah ya. Beliau berpendapat tidak khusus dosa
kecil. Tapi saya mengikuti pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis ini tadi. Khamsun laisa lahunna kafarah. Ada 5 dosa tidak ada kafarahnya. Maksudnya tidak bisa dikafarai dengan amal-amal saleh. Kenapa? Karena ini dosa besar semua. Mungkin orang bertanya, ini kan cuma 5, berarti selain 5 ini bisa dong dihapus? Nah, enggak. Ada kaidah mengatakan al-adad la mafhuma lahu. Al-adad jumlah itu la mafhuma lahu, tidak memiliki mafhum, maksudnya tidak untuk membatasi. Jadi bukan berarti ini khusus untuk 5 ini yang tidak ada kafarahnya, enggak. Tapi waktu itu Nabi ingin menjelaskan 5 perkara, maka beliau katakan 5. Kalau beliau ingin menjelaskan 10, beliau akan mengatakan 10 dosa besar yang tidak ada kafarahnya. Nah, beliau saat ini ingin menjelaskan apa? 5 ini. Saya kasih contoh yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu sab'un. Dosa-dosa besar ada 7. Nah, ini bukan berarti membatasi, Pak. Tadi 5, sekarang berapa? 7. Nih, hadis yang lain lagi. Al-kabairu tis'un. Dosa-dosa besar itu ada 9. Nah, ini semua menunjukkan bahwa jumlah tidak untuk membatasi. Karena kalau untuk membatasi berarti 5 tidak boleh 6. Tapi ternyata kita temukan 7, kita temukan 9. Berarti tidak untuk membatasi. Ini yang dapat kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Adapun sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan.